bisa minta waktunya sebentar Bu, boleh? Saya ingin mengobrol dengan Ibu. Oh, dengan senang hati bocah. Saya akan luangkan waktu sebelum saya masuk ke kelas untuk bocah ya. Nah, kira-kira apa nih yang mau diobrolkan dengan saya? Terus nanti apa yang bocah harapkan dari obrolan kita ini? Jadi begini Bu, saya selama ini banyak repot dengan siswa-siswi saya Bu. Bocah kerepotan Ya, dengan siswa-siswinya bocah. iya. Ada lagi? Jadi selama ini siswa-siswi saya kan sudah dihandle oleh guru lain. Jadi mereka itu aturan yang saya buat di kelas itu mereka tidak ikuti lagi. Oh, berarti setelah Ibu Ocha sembuh dan datang kembali di sekolah ini, siswa-siswi yang biasanya Ibu Ocha temui di kelas itu sekarang sudah tidak tertib dan tidak taat aturan lagi. Bisa diceritakan Bu seperti apa mereka di kelas sehingga Ibu bisa mengambil kesimpulan kalau mereka itu tidak taat lagi begitu. Jadi mereka itu setelah saya masuk itu mereka itu banyak keluar masuknya, banyak yang tidak tenang di kelas, Banyak yang tidak tenang di kelas. keluar masuk, mengganggu temannya. Oh, mereka juga mengganggu teman. Iya. Terus apa yang Ibu lakukan ketika siswa Ibu banyak yang keluar masuk dan mengganggu teman? Jadi saya coba menjelaskan lagi aturan yang saya sudah pernah buat untuk mereka, supaya mereka tetap tenang di kelas kalau lagi belajar. Memangnya seperti apa aturan yang Ibu buat sebelumnya? Jadi saya buat aturan itu kalau misalkan keluar harus minta izin dulu. Apalagi Kalau butuh sesuatu harus izin dulu. Terus itu siswanya semuanya sudah tahu atau bagaimana Bu? Ada yang tahu dan masih ada yang belum tahu. Oh, masih ada yang belum tahu. Nah, kira-kira menurut Ibu itu kenapa siswanya bisa ada yang belum tahu aturan di kelasnya itu? Jadi siswa itu banyak yang jarang masuk, jarang datang sekolah. Ada yang rajin, ada yang tidak rajin. Jadi yang rajin itu mereka pasti tahu aturannya bagaimana. Berarti yang belum tidak rajin datang sekolah itu mereka tidak tahu aturan. Terus kira-kira menurut Ibu nih apa yang akan Ibu lakukan supaya anak-anak yang kurang rajin ini jadi tahu aturannya? Jadi saya coba kasih tahu ke mereka yang belum tahu aturannya supaya mereka tahu ya. Saya dengan cara saya coba menulis terus menempelkan di dinding. Oh, dan cara menulis dan menempelkan di dinding. Sebelumnya bagaimana cara yang Ibu lakukan sebelum ini menulis dan menempel di dinding ini sudah dilakukan atau belum? Belum. Oh, belum. Nah, sebelumnya bagaimana Ibu melakukan untuk memberitahukan kepada siswanya yang belum tahu aturan? Jadi sebelumnya saya hanya menjelaskan saja aturannya seperti ini. Terus mereka ikuti. Nah, itu kira-kira semua siswa mengikuti atau bagaimana menurut Ibu hasilnya? Kalau yang rajin mengikuti, kalau yang jarang masuk masih susah, mungkin karena mereka masih kecil jadi suka lupa. Suka lupa ya. Oh iya, baiklah. Sekarang kalau menurut Ibu Ocha nih, Ibu Ocha kan siswanya masih banyak yang suka lupa-lupa. Kira-kira apa nih yang bisa Ibu Ocha lakukan supaya siswanya Ibu Ocha itu mengetahui aturan-aturan yang sudah Ibu Ocha buat dan tidak gampang lupa lagi? Jadi sekarang saya mau buat ini keyakinan kelas seperti yang dibuat oleh guru kelas 6. Oh, bagus itu Bu. Jadi Ibu sudah merencanakan untuk membuat keyakinan kelas. Terus apa lagi Bu? Dan saya coba nanti tempelkan di kelas supaya mereka setiap hari itu lihat dan bisa baca sendiri aturannya. Itu bagus Bu. Jadi saya dukung rencana Ibu. Karena kan kalau caranya seperti itu kan siswa bisa tahu ya, jadi tidak gampang lupa. Nah,
Ibu nih, apalagi yang bisa Ibu lakukan supaya siswa-siswa Ibu tadi itu taat lagi begitu, supaya Ibu tidak kerepotan lagi. Jadi yang pastinya saya butuh bantuan dari guru kelas 6 untuk membuat keyakinan kelas itu dan teman-teman guru yang lain supaya bisa ikuti juga, supaya nanti saya yang buat sendiri, nanti saya yang kerepotan sendiri juga kalau yang lain belum. Oh begitu, jadi Ibu ingin juga guru-guru yang lain itu membuat keyakinan kelas juga. Nah, kalau dari yang bisa saya simpulkan, berarti Ibu Ocha akan membuat keyakinan kelas ya. Siswanya ini sudah tahu belum tentang keyakinan kelas? Mereka belum tahu. Mereka belum tahu. Nah, kira-kira bagaimana rencana Ibu Ocha ke depan supaya siswa-siswa Ibu ini mengetahui tentang keyakinan kelas yang ingin Ibu Ocha buat? Jadi saya coba berdiskusi dulu dengan guru-guru dan nanti saya umumkan kepada siswa. Oh, berarti Ibu akan umumkan kepada siswanya tentang keyakinan kelas begitu. Setelah itu apa lagi yang ingin Ibu lakukan? Setelah diumumkan kepada siswanya, setelah itu Nanti akan menyusun bersama siswa keyakinan kelas dan akan ditampilkan. wah, luar biasa rencana Ibu. Saya dukung Bu, itu sangat bagus sekali ya, karena kan keyakinan kelas itu memang harus disusun secara bersama-sama ya, supaya mereka meyakininya gitu. Nah, apa nih komitmen Ibu Ocha ke depan untuk mewujudkan rencana Ibu ini? Jadi komitmennya rencananya besok itu saya akan berdiskusi dengan siswa-siswa saya tentang keyakinan kelas ini. Begitu. Setelah berdiskusi, apa lagi Bu? Setelah berdiskusi saya akan tempelkan. Itu setelah berdiskusi, menyusun tadi baru menempelkan di kelas ya. Terus kira-kira menurut Ibu nih, siapa yang bisa membantu Ibu untuk mengingatkan tentang rencana Ibu ini? Pastinya yang saya butuh nanti ya guru kelas 6 yang sudah pernah buat keyakinan kelas itu untuk membantu saya. Berarti Ibu akan meminta bantuan kepada guru kelas 6 untuk membantu dalam penyelesaian keyakinan kelas ini ya. Wah, luar biasa sekali rencana Ibu Ocha. Itu program yang sangat bagus sekali ya, supaya siswa Ibu Ocha tidak kerepotan lagi dalam menghadapi siswanya setelah beberapa hari yang lalu memang tidak hadir karena kurang sehat ya. Ya, berarti Ibu sudah tahu ya apa yang akan Ibu lakukan ke depan supaya Ibu tidak kerepotan lagi. Baik Ibu Ocha, karena sebentar lagi saya akan masuk kelas. Masih ada pun yang mau ditanyakan lagi? Mungkin itu saja. Kalau memang tidak ada, saya mau masuk ke kelas ya Bu ya. Nanti kalau misalnya butuh bantuan atau ada permasalahan lagi, bisalah kita ngobrol lagi ya Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Luar biasa, luar biasa. Saya puas sekali. Luar biasa. Ya, setidaknya saya puas dari CG pendampingan kali ini. Saya menemukan praktek coaching yang luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Nunik, terima kasih Ibu Ocha sudah melakukan simulasi praktek coaching dengan sangat baik. Jadi mungkin sebelum saya memberikan komentar lebih dalam, lebih panjang misalnya, saya beri sedikit penjelasan kepada Ibu Ocha tentang apa itu coaching. Jadi yang dilakukan tadi namanya coaching. Nah, coaching itu kalau dalam proses coaching ada yang namanya coach, ada yang namanya coachee. Jadi Ibu Nunik itu coach, kalau bahasa Indonesianya pelatih. Kalau coach itu orang yang datang kepada coach, orang yang minta ya setidaknya minta bimbingan begitu. Nah, dalam proses coaching itu dia beda dengan yang namanya counseling ataupun mentoring.
Kalau mentoring berarti orang itu mentor, dia itu hebat di salah satu bidang, lalu orang datang kepada dia meminta nasihat atau meminta solusi. Kalau proses coaching itu adalah lebih pada proses menggali. Jadi coachingnya datang dengan masalahnya, tugasnya coach hanya menggali, menghantar sampai coach menemukan solusinya. Jadi yang menemukan solusi juga bukan coach, yang menyarankannya juga bukan coach, tapi coach sendiri yang menemukannya. Jadi banyak yang sedikit kaget, kenapa bukan coach yang memberikan solusi? Ya, tugas coach hanya menggali. Dan tadi prosesnya yang ibu berdua lakukan itu namanya proses coaching menggunakan model TIRTA. TIRTA itu kepanjangan dari atau akronim dari T itu tujuan, lalu I itu identifikasi, R itu rencana aksi, dan TA itu tanggung jawab. Nah, saya bisa menyimpulkan begini. Tujuan tadi dalam coaching adalah Ibu Ocha ingin mendapatkan masukan dari coach tentang permasalahannya, bahwa ada perubahan kedisiplinan, ada perubahan praktek positif, praktek baik di kelas setelah Ibu Ocha atau setelah coach tidak masuk beberapa hari karena sakit. Tujuannya begitu toh? Oke, berarti saya menyimpulkannya benar. Nah, tujuannya sudah betul. Sekarang kita masuk di I, identifikasi. Nah, identifikasi, saya selalu bilang kepada para CGP begini. Ketika identifikasi itu, dokter itu menanyakan banyak kepada pasiennya. Kamu sakit apa? Kenapa itu terjadi? Supaya dokternya mendapatkan gambaran umum, supaya bisa membimbing ke arah yang benar, resep yang benar. Nah, tadi Ibu Nunik sudah melakukan dengan baik sekali. Dia mengidentifikasi. Identifikasi pertama, mengapa anak-anak tidak disiplin? Karena apa? Kenapa? Iya, bagaimana Ibu tahu mereka tidak disiplin? Anak-anak sering keluar masuk, tidak ikut peraturan. Kenapa mereka tidak disiplin dan kenapa suka keluar masuk tanpa izin, tanpa ini? Lalu apa yang akan Ibu lakukan dengan anak-anak yang disiplin dan tidak disiplin? Jadi Ibu sudah menggali dengan sangat baik sekali menurut saya ya. Ibu sudah menggali sangat baik, identifikasinya juga sudah bagus sekali. Bahkan bagaimana rencana Ibu selanjutnya. Dan di saat tadi sudah rencana aksi juga, banyak sekali rencana aksinya. Pertama, membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, menulis dan menempelkan keyakinan dan kesepakatan itu di dinding di kelas, melibatkan guru-guru lain untuk berpartisipasi dalam proses itu, lalu berdiskusi dengan caranya, mengumumkan kepada peserta. Itu rencana aksi semua. Lalu tanggung jawabnya juga sudah betul sekali, sudah benar sekali, komitmen. Kapan dilakukan? Besok. Wih, waktunya singkat sekali. Besok, cepat sekali ini. Saya pikir, wah, coba bulan depan atau minggu depan. Ini besok langsung. Sudah berhari-hari, jadi membuatnya besok. Besok, oke. Besok dilakukan. Besok berdiskusi dengan peserta didik. Oke, setelah berdiskusi, sama-sama membuat kesepakatan kelas, sama-sama menuliskan, sama-sama menempelkan. Lalu siapa yang membantu? Guru kelas 6, karena sudah berpengalaman membuat di kelasnya. Sudah punya pengalaman di kelas 6 membuat kesepakatan kelas dan semuanya. Dan satu hal yang saya salut juga adalah coach dan coachee mengakhiri pertemuan dengan sangat baik sekali. Artinya ada apresiasi dari coach terhadap coachee. Selain apresiasi, ada juga ya bisa dibilang undangan kepada coachee. Kalau besok lusa ada masalah atau apa yang kamu hadapi, ya kita bisa berdiskusi bersama. Artinya ada kesiapsediaan dari coachee juga tadi mengucapkan banyak terima kasih. Jadi secara keseluruhan coaching yang terjadi sekarang, langkah atau modelnya tepat. TIRTA tepat. Tidak muncul dari hasil latihan. Ya mungkin karena sudah latihan ya, jadi dia banyak yang muncul.